Mengapa ada orang yang walaupun sudah kerja keras tidak kunjung kaya, namun ada yang hanya sedikit bekerja, malah memiliki kekayaan berlimpah? Apakah karma tidak adil? Dalam kehidupan ini, seringkali kita menyaksikan kenyataan yang tampak paradoksal. Ada orang yang bekerja keras siang dan malam, mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya demi mencari penghidupan yang layak, namun tetap saja hidup dalam kekurangan. Sementara di sisi lain, ada pula mereka yang tampaknya tidak berusaha sekeras itu, namun harta dan keberuntungan seolah mengalir deras menghampiri. Fenomena ini membuat banyak orang bertanya, apakah karma tidak adil? Mengapa hasil tidak sebanding dengan usaha? Ajaran Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini berjalan berdasarkan hukum sebab dan akibat, paticca samuppada. Namun, hukum karma bukanlah sistem perhitungan matematis yang langsung memberi hasil sesuai usaha dalam satu kehidupan. Ia bekerja melampaui batas waktu, kehidupan, dan dimensi pengalaman. Apa yang kita alami saat ini mungkin merupakan buah dari benih yang kita tanam di masa lalu, entah di kehidupan ini atau sebelumnya. Karena itu, membandingkan kehidupan seseorang dengan orang lain tanpa memahami akar karmanya sama seperti menilai hasil panen tanpa tahu tanah dan benih yang ditanam. Namun demikian, ajaran Buddha tidak meminta kita untuk pasrah atau menyerah pada nasib. Sebaliknya, Buddha menuntun kita untuk memahami hukum kehidupan dengan kebijaksanaan, agar kita bisa menanam benih kebajikan dan kesadaran yang membawa pada kedamaian sejati, bukan hanya kekayaan duniawi yang sementara. Sebab, yang sejati bukanlah banyaknya harta, melainkan kebebasan batin dari penderitaan. Oleh karena itu, ketika kita merenungkan tentang keadilan karma, bukanlah untuk mengeluh atau iri hati terhadap keberuntungan orang lain, melainkan untuk memahami bahwa setiap orang berjalan dalam jalurnya masing-masing. Yang penting bukan seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa dalam kita memahami arti dari kehidupan itu sendiri. Sebelum kita menilai mengapa ada orang yang bekerja keras namun tetap hidup pas-pasan, sementara yang lain tampak mudah meraih kekayaan, kita perlu menyingkap tabir kehidupan dengan pandangan yang lebih dalam. Ajaran Buddha mengajak kita untuk tidak sekadar melihat perbedaan itu secara dangkal atau emosional, tetapi memahaminya melalui hukum sebab dan akibat yang bekerja dengan penuh ketelitian dan keadilan alamiah. Hidup ini bukan kebetulan, dan setiap peristiwa bukan tanpa sebab. Dalam keheningan batin yang penuh kesadaran, kita mulai melihat bahwa keberhasilan dan kesulitan hanyalah bagian dari jaringan karma yang saling terkait, membentuk pengalaman hidup yang unik bagi setiap makhluk. Dengan pemahaman ini, kita tidak lagi melihat kehidupan dengan rasa iri atau putus asa, melainkan dengan kebijaksanaan dan penerimaan yang menumbuhkan kedamaian. Dari sinilah, kita dapat menelusuri beberapa alasan logis menurut ajaran Buddha yang menjelaskan mengapa kehidupan manusia tampak berbeda satu sama lain. Pertama, karma bukan hanya dari kehidupan sekarang. Kehidupan manusia bukanlah sebuah kisah yang berdiri sendiri, melainkan bab dari sebuah perjalanan panjang jiwa melintasi waktu. Apa yang kita alami hari ini, suka, duka, keberuntungan, atau kesulitan, hanyalah hasil dari benih-benih yang pernah kita tanam, mungkin dalam kehidupan yang bahkan tak kita ingat lagi. Dalam pandangan Buddhis, setiap tindakan, ucapan, dan pikiran meninggalkan jejak halus dalam aliran kesadaran. Jejak inilah yang terus berputar mengikuti hukum sebab akibat, hingga tiba saatnya berbuah dalam kondisi yang sesuai. Maka, seseorang yang lahir dalam keadaan kaya, cerdas, atau dicintai banyak orang bukan semata karena keberuntungan, melainkan karena di masa lampau ia telah menanam benih kebajikan, kemurahan hati, dan cinta kasih yang kini berbuah manis. Sebaliknya, mereka yang menghadapi penderitaan, kekurangan, atau kesulitan hidup, bukan berarti sedang dihukum oleh karma, melainkan tengah melalui proses pemurnian dan pembelajaran. Karma tidak menghukum, ia mendidik. Ia menuntun jiwa untuk melihat hasil nyata dari perbuatannya, agar dapat tumbuh dalam kebijaksanaan dan welas asih.
Seperti seorang murid yang harus mengulang pelajaran sampai benar-benar memahami, demikian pula jiwa akan terus berhadapan dengan akibat tindakannya hingga kesadarannya tercerahkan. Dalam proses ini, penderitaan bukanlah kutukan, melainkan kesempatan untuk mengerti, menyadari, dan berubah. Dengan memahami bahwa karma melampaui satu kehidupan, pandangan kita terhadap keadilan menjadi lebih luas dan lembut. Kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap jiwa berjalan di jalur pembelajaran yang berbeda. Hidup bukanlah kompetisi tentang siapa yang paling beruntung, tetapi perjalanan untuk menyadari kebenaran batin, bahwa segala sesuatu muncul karena sebab, dan setiap sebab akan berbuah pada waktunya. Dengan kesadaran ini, kita belajar menanam benih kebaikan tanpa pamrih, bukan untuk mencari hasil instan, melainkan untuk menciptakan harmoni bagi kehidupan kini dan yang akan datang. Kedua, kerja keras tidak selalu selaras dengan kebijaksanaan. Dalam ajaran Buddha, kerja keras adalah salah satu bentuk usaha benar. Tetapi usaha itu harus disertai dengan kebijaksanaan, agar menghasilkan buah yang bermanfaat bagi diri dan sesama. Tanpa kebijaksanaan, kerja keras bisa menjadi jerat yang halus, tampak mulia di luar, tetapi menimbulkan kelelahan dan kekosongan di dalam. Banyak orang bekerja dengan tekun, bahkan rela mengorbankan waktu, kesehatan, dan hubungan demi mengejar kekayaan, namun tetap merasa tidak bahagia. Itu karena arah usahanya tidak dibimbing oleh pengertian yang benar tentang makna hidup. Seperti kapal yang berlayar tanpa kompas, sekuat apapun dayung di kayu, ia bisa saja berputar-putar di lautan tanpa pernah sampai ke tujuan. Bekerja tanpa kebijaksanaan seringkali lahir dari keserakahan, keinginan untuk memiliki lebih, atau ketakutan kehilangan. Dalam keadaan demikian, kerja bukan lagi sarana untuk berkembang, melainkan wujud dari keterikatan. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa penderitaan muncul bukan karena kurangnya hasil, tetapi karena kelekatan terhadap hasil itu sendiri. Orang yang bekerja keras demi status atau harta, tetapi tidak pernah mengenal rasa cukup, sejatinya sedang menambah beban karma batinnya sendiri. Ia mungkin tampak berhasil di mata dunia, tetapi di dalam hatinya, roda samsara terus berputar, menimbulkan kelelahan yang tak kunjung usai. Sebaliknya, ketika seseorang bekerja dengan kebijaksanaan, ia memahami bahwa kerja bukan semata untuk menumpuk harta, melainkan untuk menanam kebaikan, menunaikan tanggung jawab, dan memberi manfaat bagi kehidupan. Ia tahu kapan harus berusaha dan kapan harus berdiam, kapan harus mengejar dan kapan harus melepaskan. Orang seperti ini bekerja dengan hati yang tenang, bukan dengan pikiran yang gelisah. Ia tidak terikat pada hasil, tetapi berfokus pada kualitas niat dan tindakan. Dari sinilah lahir kedamaian sejati, karena kerja keras yang dipandu oleh kebijaksanaan bukan hanya menghasilkan materi, tetapi juga menumbuhkan kebahagiaan batin yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Ketiga, kekayaan duniawi bukanlah ukuran kesuksesan spiritual. Seringkali manusia menilai keberhasilan dari apa yang terlihat oleh mata. Rumah besar, kendaraan mewah, pakaian indah, dan kehidupan yang tampak gemerlap. Namun di balik itu, banyak hati yang hampa, gelisah, dan tak pernah merasa cukup. Kekayaan duniawi memang dapat memberi kenyamanan jasmani, tetapi tidak menjamin kebahagiaan sejati. Ada orang yang hartanya berlimpah, namun hidup dalam ketakutan kehilangan. Ada pula yang memiliki segalanya, namun merasa kosong, sepi, dan terasing dalam batinnya sendiri. Buddha mengajarkan bahwa harta benda hanyalah bayangan dari dunia yang berubah, ia datang dan pergi, tak pernah abadi. Bila seseorang menggantungkan kebahagiaannya pada hal yang fana, maka kebahagiaannya pun akan rapuh, hilang bersama waktu. Sebaliknya, ada orang yang hidup dengan sangat sederhana, namun wajahnya berseri-seri dan hatinya lapang. Mereka mungkin tidak memiliki banyak harta,
tetapi memiliki kedamaian yang tidak bisa dibeli. Mereka memahami makna cukup, mensyukuri setiap napas, setiap makanan sederhana, setiap senyum yang tulus. Inilah kekayaan spiritual, harta yang tumbuh dari dalam diri, bukan dari kepemilikan luar. Orang yang kaya secara batin tidak takut kehilangan apapun, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bersumber dari luar dirinya, melainkan dari ketenangan dan cinta kasih yang ia pelihara di dalam. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa tujuan sejati hidup bukanlah mengumpulkan benda, tetapi mengikis keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Saat seseorang membebaskan dirinya dari 3 racun batin ini, ia akan menemukan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan, bahkan di tengah badai kehidupan. Maka, ukuran kesuksesan spiritual bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa damai kita hidup dengan apa yang ada. Orang yang hatinya tenang di tengah kekurangan jauh lebih kaya daripada mereka yang bergelimang harta namun terus dilanda kecemasan. Sebab kekayaan sejati bukan di tangan, melainkan di hati yang telah mengerti makna kebebasan. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, setiap orang memiliki jalan karma masing-masing. Kehidupan bukanlah panggung perlombaan, melainkan taman luas tempat setiap makhluk tumbuh dengan caranya sendiri. Setiap orang membawa benih karma yang unik, hasil dari pikiran, ucapan, dan perbuatannya di masa lalu, yang menuntunnya pada peran tertentu dalam kehidupan ini. Ada yang terlahir sebagai pemimpin, ada yang menjadi pelayan, ada yang berperan sebagai guru, pengrajin, atau bahkan hanya sebagai pengamat tenang di sudut dunia. Tidak ada peran yang lebih mulia atau lebih rendah, yang ada hanyalah perbedaan fungsi dalam kesatuan kehidupan. Bila kita memandang hidup dari kacamata kebijaksanaan, maka kita akan berhenti bertanya, mengapa hidupku tidak seperti orang lain? Karena kita memahami bahwa setiap jiwa sedang menapaki jalannya sendiri sesuai hukum sebab dan akibat. Kekayaan dan kemiskinan, kesuksesan dan kegagalan, hanyalah episode kecil dalam perjalanan panjang menuju kebangkitan batin. Ada jiwa yang perlu belajar tentang kelimpahan agar memahami arti memberi, dan ada pula yang harus mengalami kekurangan agar memahami arti menerima dengan lapang hati. Semua pengalaman, baik manis maupun pahit, memiliki nilai pembelajaran yang sama berharganya. Maka, ketika seseorang melihat dirinya tidak sekaya atau tidak sesukses orang lain, ia seharusnya tidak merasa gagal, karena mungkin ia sedang berada pada babak kehidupan yang mengajarkannya tentang keteguhan, kesabaran, atau kerendahan hati. Jalan setiap orang berbeda, namun semuanya mengarah pada tujuan yang sama, pembebasan dari penderitaan. Kesadaran akan hal ini menumbuhkan welas asih dan kebijaksanaan. Kita tidak lagi menghakimi kehidupan orang lain, karena kita tahu bahwa kita tidak pernah sepenuhnya memahami jalan karma mereka. Kita juga berhenti merendahkan diri sendiri, karena apapun peran dan kondisi kita sekarang adalah kesempatan berharga untuk menanam benih kebaikan yang baru. Dalam pandangan yang lebih dalam, tidak ada hidup yang sia-sia. Bahkan satu tindakan kecil yang dilakukan dengan hati murni bisa menjadi cahaya dalam perjalanan panjang menuju pencerahan. Maka, tugas kita bukanlah meniru jalan orang lain,
tetapi melangkah dengan sadar di jalan kita sendiri, dengan keyakinan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, memiliki makna dalam tatanan besar kehidupan. Kelima, karma bekerja secara halus dan kompleks. Hukum karma bukanlah sistem sederhana yang bisa dipahami hanya dengan logika duniawi. Ia bekerja dalam jalinan sebab dan akibat yang begitu halus, melampaui apa yang tampak di permukaan. Seringkali kita melihat seseorang yang hidupnya tampak mudah, memperoleh kekayaan, jabatan, atau pengaruh tanpa banyak usaha, lalu kita menganggapnya sebagai bukti keberuntungan. Namun, tidak semua yang tampak indah di luar adalah berkah sejati. Kadang di balik gemerlap hidupnya, tersembunyi benih penderitaan baru yang sedang tumbuh. Ketika seseorang menikmati kekayaan dengan penuh keserakahan, mempergunakannya untuk menindas atau menyakiti makhluk lain, ia mungkin sedang menanam benih karma buruk yang kelak berbuah penderitaan, meski saat ini hidupnya terlihat makmur. Hukum alam tidak pernah tertipu oleh penampilan luar. Ia mencatat getaran niat dari setiap tindakan dengan sempurna. Sebaliknya, mereka yang tengah berjuang dalam kesulitan seringkali tidak menyadari bahwa di balik penderitaannya, ada proses pembersihan karma lama yang sedang berlangsung. Kesulitan, kehilangan, atau rasa sakit yang dialami bukanlah hukuman, melainkan bagian dari penyucian batin agar jiwa menjadi lebih lembut, bijaksana, dan bebas dari keterikatan. Dalam penderitaan, seseorang belajar untuk melepaskan, untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang fana, dan untuk menemukan kekuatan sejati di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, penderitaan yang dijalani dengan kesadaran bukanlah akhir, tetapi awal dari kelahiran batin yang baru, seperti tanah yang digemburkan sebelum ditanami benih yang akan tumbuh subur. Maka, jangan tergesa-gesa menilai kehidupan, baik milik kita sendiri maupun orang lain. Karma bekerja dalam dimensi waktu yang luas dan penuh kebijaksanaan. Kadang yang tampak seperti keberuntungan adalah ujian tersembunyi, dan yang tampak seperti penderitaan adalah berkah yang sedang dibentuk. Yang penting bukanlah seberapa cepat kita memperoleh hasil, tetapi seberapa sadar kita menanam setiap tindakan. Karena pada akhirnya, setiap pikiran baik, setiap kata yang lembut, dan setiap tindakan yang penuh cinta akan berbuah indah. Mungkin bukan hari ini, tapi pasti pada saat yang paling tepat menurut hukum kehidupan. Kesadaran inilah yang menuntun kita untuk hidup dengan sabar, rendah hati, dan penuh keyakinan bahwa tidak ada satupun kebajikan yang hilang sia-sia di bawah cahaya karma. Setelah memahami bahwa hukum karma bekerja dengan begitu halus dan mendalam, kita pun perlu menata cara hidup agar tidak hanya berputar dalam roda sebab dan akibat, tetapi perlahan melangkah menuju kebebasan batin. Hidup yang seimbang adalah jembatan antara dunia luar yang terus bergerak dan dunia dalam yang membutuhkan ketenangan. Dalam ajaran Buddha, keseimbangan bukanlah sekadar tentang mengatur waktu antara bekerja dan beristirahat, melainkan tentang menyeimbangkan antara niat, tindakan, dan kesadaran. Ketika tubuh, pikiran, dan hati berjalan dalam harmoni, hidup menjadi lebih ringan dan bermakna. Oleh karena itu, berikut ini 5 resep sederhana namun mendalam untuk menumbuhkan keseimbangan hidup, agar kita tidak hanya bekerja keras mengejar dunia, tetapi juga menumbuhkan kedamaian sejati di dalam diri. 5 resep untuk keseimbangan hidup. Pertama, latih rasa syukur. Rasa syukur adalah kunci yang membuka pintu kedamaian batin. Dalam ajaran Buddha, bersyukur bukan berarti menipu diri untuk menerima keadaan yang sulit, tetapi melatih pandangan yang jernih terhadap kenyataan. Saat kita bersyukur, kita berhenti memusatkan perhatian pada apa yang kurang dan mulai melihat apa yang sudah ada. Kita menyadari bahwa setiap napas, setiap langkah, setiap kesempatan untuk hidup hari ini adalah anugerah yang tak ternilai. Dengan bersyukur, hati menjadi lembut, pikiran menjadi tenang, dan hidup terasa lebih ringan. Bahkan di tengah kesulitan,
Rasa syukur menumbuhkan cahaya kecil yang menuntun kita untuk tetap berjalan. Karena kita tahu bahwa di balik segala ketidaksempurnaan hidup, selalu ada kebaikan yang bisa kita peluk dengan penuh kesadaran. Ketika rasa syukur tumbuh dalam hati, kita berhenti mengeluh dan mulai mencintai kehidupan apa adanya. Syukur mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal sederhana. Senyum seseorang, secangkir teh hangat, atau udara segar di pagi hari. Saat kita menyadari betapa berharganya hal-hal kecil itu, kebahagiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu dikejar, ia hadir begitu saja. Orang yang hidup dalam syukur tidak mudah terguncang oleh kehilangan, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang dimiliki, melainkan pada bagaimana ia memandang dan merasakan hidup. Dalam keheningan syukur, kita menemukan kekayaan yang tak kasat mata. Kekayaan batin yang membuat hidup terasa cukup, damai, dan penuh makna. Kedua, bekerjalah dengan niat suci. Bekerja dengan niat suci berarti menanam setiap tindakan dengan benih cinta kasih dan kejujuran. Dalam ajaran Buddha, niat adalah inti dari karma, bukan seberapa besar hasil yang tampak, tetapi seberapa murni hati saat melakukannya. Ketika seseorang bekerja semata demi kekayaan, ketenaran, atau pengakuan, ia mungkin memperoleh hasil duniawi, tetapi batinnya tetap gelisah. Namun bila ia bekerja dengan kesadaran untuk memberi manfaat, membantu, dan meringankan penderitaan makhluk lain, maka setiap gerakannya menjadi bentuk meditasi hidup. Tangan yang bekerja dengan kasih menjadi doa yang bergerak, dan setiap usaha yang tulus menjadi persembahan suci bagi kehidupan. Niat yang murni menarik energi karma baik, karena alam semesta merespons kejujuran hati sebagaimana bunga yang mekar menyambut cahaya matahari. Ketulusan dalam bekerja juga melatih kita untuk melepaskan keterikatan terhadap hasil. Kita bekerja bukan karena haus akan imbalan, melainkan karena ingin memberi makna bagi setiap langkah hidup. Dengan demikian, bahkan pekerjaan yang sederhana, menyapu lantai, melayani pelanggan, merawat keluarga, menanam pohon, bisa menjadi jalan menuju pencerahan jika dilakukan dengan hati yang bersih. Orang yang bekerja dengan niat suci tidak merasa lelah, karena hatinya dipenuhi rasa syukur dan kasih. Ia memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk menebar kebaikan dan menumbuhkan kebajikan. Dalam bekerja dengan cinta, kita bukan hanya mengubah dunia di luar, tetapi juga memurnikan dunia di dalam diri, tempat kebahagiaan sejati berakar dan tumbuh. Ketiga, seimbangkan antara usaha dan keheningan. Dalam kehidupan modern yang penuh kesibukan, manusia sering terjebak dalam keinginan untuk terus bergerak, berbuat, dan mencapai sesuatu tanpa henti. Namun ajaran Buddha mengingatkan bahwa usaha tanpa keheningan bagaikan menimba air dari sumur yang keruh, hasilnya tidak jernih, meski tenaga telah dicurahkan. Keheningan bukan berarti berhenti dari aktivitas, melainkan menghadirkan kesadaran dalam setiap langkah, agar tindakan kita tidak lahir dari keserakahan atau ketakutan, melainkan dari kejernihan batin. Dengan menyeimbangkan usaha dan keheningan, kita belajar bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari hasil yang tampak di luar, tetapi juga dari sejauh mana batin kita tetap damai di tengah segala perubahan. Dalam keheningan, kita menemukan arah. Dalam usaha, kita mewujudkannya. Dua hal ini adalah sayap yang membawa jiwa terbang menuju kebijaksanaan. Meditasi dan refleksi diri adalah cara untuk menjaga keseimbangan itu. Di saat kita berdiam dan mengamati diri, kita menyadari betapa sering kita bekerja bukan karena kebutuhan sejati, melainkan karena dorongan ego dan kekosongan batin. Keheningan menyingkapkan lapisan terdalam dari diri kita, tempat kebijaksanaan alami berdiam dengan lembut. Dari sanalah muncul kejernihan untuk mengetahui kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti, kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dalam keheningan, usaha menjadi lebih terarah,
dalam usaha yang sadar, keheningan menjadi hidup. Maka, keseimbangan antara keduanya bukan sekadar cara untuk hidup lebih tenang, tetapi jalan menuju pencerahan, di mana kita bekerja bukan untuk mengejar dunia, melainkan untuk menyatu dengan irama alam semesta yang penuh kedamaian. Keempat, hindari iri dan perbandingan. Iri hati muncul ketika kita memandang kehidupan orang lain dengan mata yang penuh keinginan, bukan dengan hati yang penuh pengertian. Dalam ajaran Buddha, iri hati adalah salah satu racun halus batin yang mencuri kebahagiaan tanpa kita sadari. Saat kita membandingkan diri dengan orang lain, siapa yang lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses, kita menanam benih ketidakpuasan yang terus tumbuh menjadi penderitaan. Padahal, setiap orang berjalan di jalan karma yang berbeda, tidak ada kehidupan yang benar-benar sama. Apa yang tampak indah di luar mungkin menyembunyikan perjuangan di dalam. Maka, ketika kita berhenti membandingkan, kita mulai melihat bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi tentang bagaimana setiap jiwa sedang belajar melalui pengalaman yang unik. Iri hati mengaburkan kebijaksanaan, membuat kita lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari membandingkan, melainkan dari memahami dan menerima diri sendiri dengan penuh kasih. Saat kita mampu bersukacita atas keberhasilan orang lain, kita sebenarnya sedang menumbuhkan kebajikan yang indah, mudita, atau kebahagiaan atas kebahagiaan makhluk lain. Inilah kebalikan dari iri hati, dan menjadi salah satu pilar cinta kasih universal dalam ajaran Buddha. Dengan mempraktikkan mudita, hati kita menjadi lapang, bebas dari racun persaingan, dan dipenuhi kedamaian yang lembut. Ketika kita menyadari bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk mekar, kita tidak lagi tergesa-gesa membandingkan bunga hidup kita dengan bunga milik orang lain. Kita hanya perlu merawatnya dengan cinta, dan membiarkan keindahannya tumbuh pada waktunya. Kelima, menanam kebajikan dengan konsisten. Dalam ajaran Buddha, kebajikan bukanlah hasil dari satu tindakan besar yang dilakukan sekali, melainkan buah dari benih-benih kecil yang ditanam dengan penuh kesadaran setiap hari. Memberi senyum, berbicara lembut, menolong tanpa pamrih, menjaga pikiran dari kebencian, semua itu adalah bentuk nyata dari menanam kebajikan. Mungkin tampak sederhana, namun setiap niat baik memiliki daya yang halus dan kuat. Ia seperti embun yang perlahan membasahi tanah kering kehidupan, menumbuhkan kedamaian di dalam diri dan di sekitar kita. Konsistensi dalam menanam kebajikan menjadikan batin kita subur. Ia mengubah cara kita memandang dunia, dari ingin memiliki menjadi ingin memberi, dari menuntut menjadi menerima, dari keakuan menuju kasih. Dan dalam proses memberi itulah, kita menemukan kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan ukuran duniawi, ketenangan, kelembutan, dan rasa cukup yang lahir dari hati yang bebas. Menanam kebajikan juga berarti mempercayai hukum kehidupan, bahwa setiap tindakan baik akan berbuah pada waktunya, meski kita tidak selalu melihat hasilnya segera. Seperti petani yang menanam benih tanpa tergesa-gesa menuntut panen, kita pun belajar untuk berbuat baik tanpa perhitungan, karena tahu bahwa semesta akan menjaga keseimbangannya sendiri. Kadang, kebajikan yang kita tabur hari ini menjadi cahaya bagi orang lain. Kadang pula ia menjadi pelindung bagi diri kita di masa depan. Ketika kita konsisten menanam kebaikan, hidup kita perlahan bertransformasi, bukan karena dunia berubah, tetapi karena pandangan kita terhadap dunia menjadi lebih bijak dan penuh kasih. Maka, teruslah menanam kebajikan, sekecil apapun, karena setiap kebaikan yang lahir dari hati tulus tidak pernah hilang. Ia akan kembali pada kita sebagai kedamaian yang mendalam dan kelimpahan sejati yang tak dapat digoyahkan oleh waktu. Jika kita merenung dengan hati yang tenang, kita akan menyadari bahwa pertanyaan tentang keadilan karma bukanlah tentang siapa yang lebih beruntung, tetapi tentang bagaimana kita memahami perjalanan hidup ini.
Hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang terkaya, melainkan kesempatan untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan welas asih. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita selalu memiliki kuasa untuk menanam benih yang lebih baik hari ini. Saat kita bekerja dengan niat baik, berbagi dengan tulus, dan menerima kehidupan dengan kesadaran, kita sedang menciptakan masa depan yang lebih terang, meski hasilnya belum tampak sekarang. Keadilan karma bukan tentang pembalasan, melainkan tentang keseimbangan alam semesta yang tak pernah salah. Ia mengajarkan bahwa semua akan kembali sesuai dengan apa yang ditanam, pada waktu yang paling tepat. Janganlah kita menilai kehidupan hanya dari permukaannya. Apa yang tampak sebagai keberuntungan bisa jadi adalah ujian. Apa yang tampak sebagai penderitaan bisa jadi adalah pembersihan jiwa. Dalam setiap keadaan, Buddha mengajarkan, semua yang muncul akan berlalu. Tidak ada keadaan yang kekal, baik keberuntungan maupun kesulitan. Kekayaan sejati bukan terletak pada harta, melainkan pada batin yang terbebas dari keserakahan dan kebencian. Orang yang mampu menerima hidup dengan penuh kesadaran dan kasih adalah orang yang benar-benar kaya. Karena ketenangan tidak bisa dibeli, dan kebahagiaan sejati tidak datang dari kepemilikan. Maka, jangan tanyakan apakah karma adil atau tidak. Sebab hukum alam tidak pernah memihak. Ia hanya bekerja sesuai benih yang kita tanam. Yang perlu kita lakukan hanyalah terus menanam kebaikan, dengan keyakinan bahwa setiap benih kebajikan akan berbuah pada waktunya. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, kita tidak lagi iri pada orang yang tampak lebih beruntung, karena kita memahami bahwa jalan setiap makhluk berbeda. Kita hanya perlu berjalan dengan tenang, menebar kebaikan, dan mempercayai hukum kehidupan, sebab pada akhirnya, keadilan sejati bukan di luar sana, tetapi tumbuh di dalam hati yang tercerahkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.